Hai semua, kembali lagi dengan aku, Alivia Putri. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk membahas mengenai pendidikan multikultural di beberapa negara. Langsung check this out. Jadi, pendidikan multikultural di berbagai negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi dalam memandang tentang multikultural itu sendiri. Dan gak lupa, tiap negara memiliki kekhasan dalam memahami fenomena multikultural. Di urutan pertama, ada pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636, baru pada tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian, dan tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Dan di urutan kedua ada pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Perubahan seperti revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai kesamaan dan kebebasan. Urutan ketiga ada pendidikan multikultural di Kanada. Pendidikan multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya Amerika Serikat karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar ada dari Prancis dan Inggris. Selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina, serta etnis lain. Kanada menerapkan politik multikulturalisme pada tahun 1971 yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Prancis dan Inggris sebagai bahasa resmi. Nah, di urutan keempat ada pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia, sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural yaitu adanya bantuan dana dan masuknya ASEAN Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Nah, selain dari beberapa negara barat, ternyata ada juga pendidikan multikultural di beberapa negara Asia. Yang pertama ada Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negeri itu. Dari negara Asia yang kedua ada Malaysia. Malaysia merupakan tipikal bangsa dengan multi etnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Polisi. Jadi ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra. Tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya atau yang biasa disebut sebagai cultural pluralization. Dan dari negara Asia yang ketiga datang dari Jepang. Jepang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyaknya pekerja yang masuk dari luar. Nah, karena video pembahasan kali ini telah selesai, jadi untuk kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan dapat bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.